Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ripai Muslim. Saya dari kampus TEBI Global Mulia Cikarang yang beralamat di Jalan Untung Suropati, Kampung Ciberem, Desa Mekar Mukti, Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, yang pertama, fokus pembahasan saya adalah satu, sejarah perbankan syariah. Yang kedua, perbankan syariah di Indonesia. Yang ketiga, prinsip dan konsep dasar perbankan syariah. Yang keempat, konsep operasional perbankan syariah. Dan yang kelima, akad-akad dalam transaksi perbankan syariah. Dan yang keenam, perkembangan perbankan syariah. Yang pertama, sejarah perbankan syariah. Praktik perbankan di zaman Rasulullah dan para sahabat. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti penerima titipan harta, meminjamkan uang atau keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan julukan Al-Amin dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Nah, seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia memiliki hak untuk memanfaatkannya. Yang kedua, bentuknya pinjaman ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu an juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu an melakukan pengiriman uang dari Mekah ke adiknya Mis'ab bin Zubair yang tinggal di Irak. Dengan demikian jelas bahwa terdapat individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan, namun fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima simpanan uang atau disebut dengan deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Lalu ada praktik perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Nah, fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut nakib, saraf, dan jihbiz. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang atau money change. Kemudian praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya sak atau dikenal dengan cek. Dengan luas sebagai media pembayaran, bahkan peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Nah, para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negara telah memulai penggunaannya cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam adalah Syaf al-Daulah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan clearing antara Baghdad, Irak, dan Aleppo, Spanyol. Nah, lalu ada praktek perbankan di Eropa. Nah, dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau jihbiz kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal dengan bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya haram. Nah, transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry pada tahun 1545 membolehkan bunga meskipun tetap mengharamkannya. Nah, dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Nah, setelah wafat, digantikanlah oleh Raja Edward yang membatalkan kebolehan bunga uang.
Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang. Nah, ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami Renaissance, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjelajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara Muslim satu persatu jatuh ke dalam cengkraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Nah, akibatnya institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga. Lalu ada perbankan syariah modern. Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan Muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House secara internasional. Perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara organisasi konferensi Islam atau OKI di Karachi, Pakistan bulan Desember 1970. Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan, yang disebut dengan International Islamic Bank for Trade and Development, dan proposal pendirian Federasi Bank Islam atau Federation of Islamic Bank. Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan satu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil, keuntungan maupun kerugian. Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank atau disingkat dengan IDB pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara dan anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. Kini, banyak yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota. Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti di Pakistan, Iran, Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nir atau bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nirbunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional. Lalu selanjutnya itu kita akan bahas perbankan syariah di Indonesia. Diregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian pada tahun 1983 tersebut. Pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam kreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan atau Pakto 88 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan. Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya di Bandung, Bait At-Tamwil, Salman, ITB. Dan di Jakarta, Koperasi Ridho Gusti. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam Indonesia pada tahun 18 atau 20 Agustus 1990. Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional di Jakarta 22 sampai 25 Agustus 1990.
menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud tersebut tim perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, itu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992 BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000. Nah, pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Nah, pada tahun 1998 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 1992 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air, dua banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Nah, peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lain, yakni Bank IV, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Buku Poin, BDB, Bank BPD Jabar, dan BPD Aceh, dan lain-lain. Nah, pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kapasitas hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang syarat berharga syariah negara. Nah, amandemen ketiga Undang-Undang 8 Tahun 1993 tentang PPN barang dan jasa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah bus dari sebanyak 5 bus menjadi 11 bus dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun 2009 sampai 2010. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam 2 dekade pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak mencapai kemajuan baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Nah, sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional per Juni 2015. Industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS dengan total aset sebesar 273.494 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross pembiayaan dan dana pihak ketiga PUS dan US masing-masing sebesar Rp 201.367 triliun. Lumayan ya. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selalu Otoritas Sektor Jasa Keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang dilaunching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang prinsip dan konsep dasar perbankan syariah. Nah, prinsip-prinsip dasar syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda dan utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu pada syariah Islam yang berpedoman terutama pada Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta hablum minallah maupun dengan hubungan sesama manusia hablum minannas. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu akidah.
komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Yang kedua ada syariah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah hablum minallah maupun dalam bidang muamalah hablum minanas, yang merupakan aktualisasi dan dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah. Yang ketiga ada akhlak, landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah, yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlakul karimah, sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlakul karimah. Oke, dalam operasionalnya perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip sebagai berikut. 1. Keadilan, yakni berbagai keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. 2. Ada kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor, penyimpanan dana, dan penggunaan dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga ada transparansi. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Keempat ada universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Lalu ada prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada maisir. Menurut bahasa maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian, karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Nah, dalam perjudian seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Jadi dilarang dalam praktik keuangan Islam sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Kedua ada goror. Menurut bahasa, goror berarti pertaruhan. Menurut istilah, goror berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kekuasaannya alias di luar jangkauan termasuk jual beli goror. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air, atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya, termasuk dalam transaksi yang bersifat goror. Pelarangan goror karena memberikan efek negatif dalam kehidupan, karena goror merupakan praktik pengambilan keuntungan secara batil atau salah. Nah, ayat dan hadis yang melarang goror diantaranya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 188. Yang ketiga ada riba. Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa kita terdapat perbedaan pendapat di antara umat muslim mengenai pengharaman riba, dan bahwa semua mazhab muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa aja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas perekonomian dengan ajaran syariah.
Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharaman riba, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari pengambilan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah summa naudzubillah. Surat An-Nisa ayat 161, dan karena mereka menjalankan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil, kami telah menyediakan orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Surah Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Selanjutnya ada surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidaklah menambah pada sisi Allah. Nah, lalu ada jenis-jenis riba dan hikmah pelarangan riba. Nah, menurut para ulama fikih, riba dibagi menjadi 4 macam. Ada riba fadl, yaitu tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkannya. Contoh, tukar menukar dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum, dan sebagainya. Lalu ada riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjamkan atau mempiutangi. Contohnya, Andi meminjam uang sebesar 25.000 kepada Budi. Budi mengharuskan Andi mengembalikan utangnya kepada Budi sebesar 30.000. Maka tambahannya adalah 5.000, adalah riba qard. Riba yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbangan diterima. Maksudnya orang yang membeli suatu barang kemudian sebelumnya ia menerima barang dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Lalu ada riba nasiah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis, yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh, Rusminah membeli cincin seberat 10 gram, oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, dan jika terlambat 1 tahun lagi maka tambahan 2 gram lagi menjadi 14 gram, dan seterusnya. Lalu apa hikmah dari pelarangan riba? Banyak pihak yang telah menyatakan pandangan berbeda mengenai dasar rasional atau tujuan pengharaman riba oleh syariah. Secara keseluruhan, keadaan ekonomi dan distribusi, keseimbangan antar generasi, instabilitas perekonomian, dan kehancuran ekologis dianggap sebagai dasar pengharaman riba. Mengingat semua teks dan prinsip yang relevan dalam hukum Islam, alasan satu-satunya yang meyakinkan adalah tentang keadilan distribusi, karena pengharaman riba yang dimaksudkan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang, yaitu harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya. Kitab suci Al-Quran 59 ayat 7. Oleh sebab itu, tujuan utama pelarangan atas riba adalah untuk menghalangi sarana yang dapat menuntun ke akumulasi kekayaan pada segelintir pihak, baik itu bank maupun individu. Selanjutnya ada konsep operasional perbankan syariah. Yang pertama ada penghimpunan dana, yaitu ada prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yadamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan atau yang dititipi. Sementara itu dalam hal wadiah yadamanah, pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Lalu ada prinsip mudharabah. Nah, dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib, pengelola, dan dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua
Nah, hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua, ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip mudharabah terbagi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan ada mudharabah muqayyadah. Apa sih mudharabah mutlaqah? Nah, dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Pebisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan pengguna akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Nah, jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana uria ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Lalu kedua ada mudharabah muqayyadah. Nah, apa itu? Mudharabah muqayyadah atau disebut dengan on balance sheet. Nah, jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus restricted investment, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Dua ada penyaluran dana. Ini ada prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubung dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property. Nah, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. Ada pembiayaan murabaha. Murabaha al-bai bi saman azil, lebih dikenal sebagai murabaha saja. Murabaha berasal dari kata ribhu, keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. B. Pembiayaan salam. Salam dalam transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon. Namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Nah, lalu ada pembiayaan istisna. Nah, produk istisna menyerupai produk salam. Tetapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali. Pembayaran skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Lalu ada prinsip sewa atau izarah. Transaksi izarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip izarah sama saja dengan prinsip jual beli. Tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Yang ketiga yaitu prinsip bagi hasil atau syirkah. Ada pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah, syirkah, atau syarikah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Ada pembiayaan mudharabah. Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam bentuk perbankan syariah, yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antar dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100%. Modal kas dari sahibul mal dan keahlian dari mudharib. Lalu ada produk jasa perbankan lainnya.
Nah, produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Ada wakalah, ada kafalah, sarf, qard, rahan, hiwalah, ijarah, dan al-wadiyah. Oke, selanjutnya akan bahas tentang akad-akad dalam transaksi perbankan syariah. Yang pertama, ada wadiah. Nah, akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaannya dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keuntungan barang atau uang. Kedua, ada mudharabah. Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama, malik sohibul mal atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua, amil, mudharib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Lalu yang ketiga ada musyarakah. Apa itu musyarakah? Yaitu akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Selanjutnya yang keempat ada murabahah, yaitu pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang kelima ada salam. Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Lalu yang selanjutnya ada istisna, yang keenam, yaitu akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli pemesanan atau pembeli mustasni dan penjual atau pembuat sani. Selanjutnya ada ijarah. Nah, akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Nah, ada ijarah mutahiyah bin tamlik, akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna untuk atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Selanjutnya ada qard, akad peminjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan perbankan syariah. Nah, yang pertama ada bank muamalat, bank syariah pertama di Indonesia. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau yang dikenal dengan BMI, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991 sejak tanggal 1 Mei 1992. Bank Muamalat resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariat saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil. Nah, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sayangnya tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 1992 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di tanah air. Dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluangnya disambut hangat masyarakat perbankan ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam, yakni Bank IV, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Buku Poin, Bank BPD Jabar, dan BPD Aceh, dan lain-lain. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau sukuk, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa. Nah, dengan progres perkembangannya yang impresif yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun
dalam 5 tahun terakhir. Maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Oke, yang kedua ada bank syariah kian menjamur. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah bus dari sebanyak 5 bus menjadi 11 bus dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, 2009 sampai 2010. Sejak mulai dikembangkannya, sistem perbankan syariah di Indonesia semakin banyak kemajuan dalam 2 dekade, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran, serta literasi masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan syariah. Nah, sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional per Juni tahun 2015. Nah, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS. Total asetnya mencapai Rp 273,49 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross pembiayaan dan dana pihak 3 BUS dan UUS masing-masing sebesar 201,39 triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke OJK. Pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Lalu ada perbankan syariah kini. Nah, OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah sesuai peta jalan perbankan syariah. Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada roadmap perbankan syariah pada tahun 2015 sampai 2019 telah sampai pada masa akhirnya. Untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan pertimbangan berbagai isu strategis, peluang maupun tentang yang dihadapi, roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia periode 2020 sampai 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020 sampai 2024 dengan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019 sampai 2024 maupun kebijakan internal OJK, yaitu Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia RP21. Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa 3 pengembangan terdiri dari penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Oke, selanjutnya ada 2021, tahun sekarang lahirnya bank terbesar di Indonesia. Alhamdulillah, Indonesia kini punya bank syariah terbesar namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sudah beroperasi sejak 1 Februari 2021. Nah, BSI adalah hasil merger antara penggabungan 3 bank syariah badan usaha milik negara BUMN yakni PT Bank BRI Syariah BRIS dan PT Bank BNI Syariah BNIS dan PT Syariah Mandiri BSM. Dihitung Bank Syariah Indonesia memiliki aset sebesar Rp 245,7 triliun. Sedangkan modal intinya Rp 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, bank syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, tepatnya di urutan ke-7. Selanjutnya di tahun 2025, targetnya menjadi pemain global, target tembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalitas pasar. Selain itu, Bank Syariah Indonesia memiliki sekitar 1.200 kantor cabang serta lebih dari 1.700 ATM. Saat ini BSI berada di kategori bank buku 3. Ambisinya masuk dalam daftar bank buku 4 pada tahun 2022. Daftar bank syariah di Indonesia, berikut daftar bank syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Maybank Syariah Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Buku Poin, Bank Mega Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Sinarmas Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Kaltim Syariah, Bank Bumi Putra Syariah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan
mengenai sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.